Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Novitasari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas magang 1 Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah, materi kelas 7, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat adalah itu yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Lalu, mengapa kita harus jujur? Karena jujur itu sangatlah penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan juga seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi. Kita harus jujur, jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Inna shidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Ruwahul Bukhari. Artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu macam-macam kejujuran. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Jadi, kalau ini kembali kepada keikhlasan. Kalau suatu amal tercampuri dengan kepentingan dunia, maka akan merusak kejujuran niat dan pelakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. Kemudian yang kedua, jujur dalam ucapan. Wajib bagi seorang hamba menjaga lisannya, tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. Benar atau jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Kemudian yang ketiga, jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Contohnya seperti ucapan seseorang, jikalau Allah memberikan kepadaku harta, aku akan membelanjakannya semuanya di jalan Allah. Maka yang seperti ini adalah tekad. Terkadang benar, tetapi ada kalanya juga ragu-ragu atau dusta. Kemudian yang keempat, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dengan amal batin. Kemudian yang terakhir, jujur dalam kedudukan agama. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi, sebagaimana jujur dalam rasa takut dan pengharapan. Berikutnya, hikmah dan manfaat dari perilaku jujur. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Yang kedua, kita akan membahas amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya.
Amanah ini berkaitan erat dengan tanggung jawab. Jika orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Dan sebaliknya, jika orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawab perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Jadi amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Contohnya yaitu menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Kemudian yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Berikutnya, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari bisa diwujudkan melalui berbagai kegiatan. Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya dalam keadaan semula. Kemudian yang kedua, menjaga rahasia apabila kita dipercayai oleh orang lain untuk menjaga rahasia tersebut. Kemudian, tidak untuk menyalahgunakan jabatan, dan yang terakhir, memelihara semua nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu hikmah amanah. Yang pertama, dipercayai oleh orang lain. Kemudian yang kedua, mendapat simpati dari berbagai pihak. Dan yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan terakhir yaitu mengenai istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memberikan contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Kemudian bentuk-bentuk perilaku istiqomah itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, istiqomah hati. Istiqomah hati ini adalah senantiasa teguh dalam mempertahankan kesucian iman dengan cara menjaga kesucian hati daripada sifat syirik dan menjauhi sifat-sifat buruk seperti riya dan menjemburkan hati dengan sifat terpuji terutama ikhlas. Kemudian yang kedua, istiqomah lisan. Istiqomah lisan ini adalah selalu memelihara lisan atau tutur kata supaya senantiasa berkata benar dan jujur. Kemudian yang ketiga, istiqomah perbuatan. Maksudnya tekun bekerja atau melakukan amalan atau melakukan apa saja usaha untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah perilaku istiqomah. Di antara hikmah perilaku istiqomah adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan dari rasa takut dan sedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Kemudian yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari.
Perilaku istiqomah ini dapat diwujudkan melalui kegiatan yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Kemudian yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Kemudian yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat. Dan yang terakhir, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai video pembelajaran dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.